Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan memulai tematik muatan pelajaran IPS KD 3.3 tema 9 yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum Bu Guru sampaikan materi hari ini, Bu Guru sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran IPS KD 3.3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan produk unggulan di suatu daerah. Yang kedua, siswa dapat membedakan usaha ekonomi perseorangan dengan kelompok. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi. Nah, produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi yang memperoleh barang itu adalah seorang petani, nelayan, dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa, contohnya bisa dosen, guru, dokter, atau sebagainya ya. Nah, kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Berarti berdasarkan kenampakan alam atau sumber daya alam yang ada di sekitarnya daerah tersebut ya. Nah, oleh sebab itu hasil kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Jadi tidak harus sama ya. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Ada produk unggulan daerah. Nah, produk unggulan daerah adalah produk yang dikembangkan di suatu wilayah karena memiliki keunikan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Contoh produk unggulan daerah ya. Di sini contohnya ada oleh-oleh dari itu dodol Garut ya. Bisa kita jumpai saat kita berwisata itu ya, ada dodol Garut berasal dari kota Garut. Nah, kota Garut ini sebenarnya juga mengembangkan industri kerajinan kulit dengan memanfaatkan bahan baku kulit sapi dari peternak sapi ya. Ada juga di sini batik ya. Entah itu ada batik tulis, batik cap. Nah, batik ini adalah produk unggulan dari daerah Surakarta ataupun Yogyakarta. Dan ada tas yang terbuat dari kulit buaya ya. Di mana ini sangat awet dan tahan lama ya, berasal dari Bandung. Nah, ada ukiran kayu dari Jepara. Ada juga kain tenun ini yang berasal dari Sumatera Barat ya, kain tenun songket ya, berasal dari Sumatera Barat. Itu adalah contoh produk unggulan daerah ya. Nah, ada juga jenis-jenis usaha ekonomi. Berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha perseorangan dan kelompok. Perhatikan perbedaan antara kedua jenis usaha tersebut ya. Jadi ada usaha perseorangan dan kelompok. Nah, ini ya anak-anak ya. Anak-anak bisa memperhatikan dari kedua usaha ini, antara usaha perseorangan dan usaha kelompok. Ada masing-masing ada mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan ya. Yang pertama, usaha perseorangan ini kelebihannya yaitu pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya. Jadi pemiliknya sendiri itu bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Sedangkan kelebihan dari usaha kelompok ini
modal juga lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Jadi tidak hanya satu orang tapi beberapa orang karena secara kelompok. Dan kelebihan yang kedua dari usaha perseorangan, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri ya dibandingkan dengan usaha kelompok. Ya, kalau usaha kelompok kan harus dibagi secara bersama, tapi kelebihan dari usaha perseorangan ini keuntungannya dapat dinikmati sendiri. Sedangkan yang usaha kelompok ini resiko dan kerugian usaha juga ditanggung bersama. Ini kelebihannya ya. Terus yang ketiga, kelebihan dari usaha perseorangan, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat karena dikelola sendiri. Sedangkan kelebihan usaha kelompok ya, ini ide dan kemampuan usaha lebih banyak karena ide ini berasal dari semua orang atau usaha kelompok tersebut ya, dari beberapa orang. Nah, ini adalah kelebihan dari usaha perseorangan dan usaha kelompok. Sedangkan di usaha perseorangan dan usaha kelompok juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, dari usaha perseorangan, modal dan kemampuannya terbatas karena modalnya hanya dari satu orang tersebut atau pemiliknya tersebut ya. Sedangkan kekurangan dari usaha kelompok ini, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama ya, karena milik bersama. Kekurangan usaha perseorangan yang kedua adalah kreativitas usaha terbatas ya. Sedangkan usaha kelompok kekurangannya adalah keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya ya. Bisa juga dari penanam saham ya. Yang ketiga, kekurangan dari usaha perseorangan yaitu resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Nah, ini adalah kekurangan dari usaha perseorangan ya. Kalau usaha kelompok kan resiko dan kerugiannya usaha ini ditanggung bersama. Kalau kekurangan dari usaha perseorangan jadi ditanggung sendiri. Dan kekurangan dari usaha kelompok ini yaitu yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Nah, ini ya. Jadi dari masing-masing usaha ini antara perorangan maupun kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang contoh usaha perseorangan ini adalah contohnya bengkel kecil, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang asongan. Salon pun juga usaha perseorangan. Sedangkan usaha kelompok contohnya adalah CV, firma, PT, dan koperasi. Nah, ini adalah contoh usaha kelompok yang dikelola secara bersama-sama. Ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kebutuhan manusia dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi yang pertama produksi, ya. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen berupa pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh distributor berupa penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Ya, jadi menyalurkan barang hasil produksi tersebut kepada konsumen. Ini adalah kegiatan distributor. Nah, kegiatan distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari ya. Masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kebutuhan yang diinginkan ya melalui dari kegiatan distribusi ini. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan seorang konsumen untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Jadi di sini konsumsi ini adalah pemakai ya. Nah, konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah,
Setiap kegiatan ekonomi memiliki manfaat bagi masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, dengan cara apa saja kita bisa menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain? Ini adalah wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat, antara lain adalah yang pertama, menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain. Jadi kita harus menghargai barang yang dihasilkan oleh orang lain, ya. Misalnya saja petani menghasilkan padi, kita harus menghargai barang tersebut, ya, menghargai padi, ya. Yang kedua, memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Jadi kita memberikan kesempatan dan kepercayaan pada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Yang ketiga, memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. Ketika seseorang sudah melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai kita harapkan, kita juga harus memberi upah, ya. Yang keempat, melakukan persaingan usaha secara sehat, ya. Dan yang kelima, menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri, ya. Kita lebih mencintai produk dalam negeri sendiri dibandingkan produk luar negeri, ya. Karena produk dalam negeri ini tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, itu saja yang Bu Rohmah sampaikan pada materi hari ini, anak-anak. Bu Rohmah pesan tetap semangat belajar. Tugas yang belum dikerjakan di Google Classroom, silakan segera dikerjakan. Perbanyak zikir dan doa, jaga kesehatan. Ya, semoga saja puasanya lancar. Bila Bu Rohmah banyak salah atau banyak khilafnya, Bu Rohmah minta maaf. Terima kasih. Bu Rohmah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.